Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kali ini bro, market cap dari 3,2 turun ya di area 3,1. Indeksnya altcoin dari ya di atas kepala 20-an lah, kali ini di bawah kepala 20, tepatnya di kepala 18. Dan untuk Fair Engine Index bro, udah di area 40. Wow, turun dan turun terus ya. Secara overall altcoin juga mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat dari sektornya meme coin bro ya, kita lihat dari sektor meme coin terlebih dahulu, dimana kalau kita lihat Dogecoin, Shiba Inu, PP ini mengalami penurunan semua ya. Shiba Inu, Dogecoin, PP ini mengalami penurunan, Trump juga turun, Bong juga turun ya. SPX juga turun, Fartcoin dari 1, sekian dolar turun di bawah 1 dolar ya. Hari ini turun 3,97% dan dalam 7 hari terakhir 25%. WIF teman-teman juga turun 7% hari ini. Jadi secara overall dari sektor meme coin ini udah turun lumayan dalam-dalam semua ya. Jadi buat teman-teman semua yang memang menunggu momentum penurunan daripada sektor kripto, ya kalian bisa lihat-lihat dulu bro. Kalian bisa cari meme coin ataupun altcoin yang menurut kalian masih ada potensi gitu. Oke. Nah, untuk kali ini bro, kita ada sedikit informasi nih buat teman-teman semua para holder Cardano. Nah, untuk Cardano saat ini kan dia di area 5,575 US dollar ya, untuk harganya 0,55 dolaran. Nah, hari ini turun sekitar 4,6% dan dalam 7 hari terakhir itu sekitar 11%-an untuk Cardano. Akan tetapi bro, ada sedikit informasi yang cukup menarik nih. Kita langsung bahas. Nah, jadi peluang persetujuan ETF daripada Cardano ya untuk tahun 2025 itu mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di Polymarket Pro ya. Oke, untuk tahun 2025 ini memang banyak sekali ya naratif ETF dari altcoin, termasuk ada Solana, ada XRP, ada aksi Cardano juga dan beberapa altcoin lainnya. Kalau dalam sektor meme itu ada Trump, ada Bong sama si Dogecoin ya kalau nggak salah teman-teman ya. Dan kemungkinan kalau Dogecoin itu bisa ter-approvement untuk ETF, itu akan membuka jalan atau peluang bagi meme coin lainnya untuk menuju ke ranah ETF juga bro. Nah, peluang persetujuan ETF Cardano itu mencapai 79%, didorong oleh pembicaraan SEC yang positif dan meningkatnya minat institusi meskipun ada volatilitas harga. Oke, kita coba cek ya. Nah, ini data daripada si Polymarket untuk ETF-nya Cardano. Kali ini di 76% untuk peluangnya. Tadi kan di kisaran 79% ya, ada sedikit penurunan. Jadi dia naik turun, Bro ya. Tuh, 74, 75, 76 ya. Untuk persentasenya masih naik turun. Oke, kemarin sempat hampir menyentuh di kepala 80 karena di 79. Nah, kali ini di 73 ya. Jadi masih naik turun juga, Bro ya. Ya, semoga saja improvement juga lah ya untuk ETF daripada si Cardano. Oke, semoga saja. Dan kita kembali lagi ke sini di mana optimis meningkat terkait persetujuan ETF Cardano. Polymarket, sebuah platform prediksi pasar, telah melihat peningkatan tajam dalam peluang persetujuan ETF daripada si Cardano. Pada tahun 2025 hingga saat ini kemungkinannya ya berada di angka 79% yang merupakan angka tertinggi sejak pasar mulai melacak peristiwa ini. Meningkatnya probabilitas menunjukkan apa? Bahwa lebih banyak investor dan analis itu memperkirakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC akan segera menyetujui ETF spot daripada Cardano. Ya, antara dua kemungkinan bro ya. Apakah Cardano dan Solana dulu yang akan di-approvement atau XRP dulu ya, antara tiga koin itu bro ya. Mana nih tahun ini? Kalau kita lihat dari si XRP itu kan udah di 80%-an lah ya, itu menuju ke ranah approvement ya kan, dari persentasenya loh, poly marketnya gitu kan. Oke. Di sini kalau kita lihat awal tahun ini peluangnya berkisar sekitar 60 hingga 70%. Tetapi sejak Mei telah terjadi peningkatan yang konsisten. Peluang persetujuan sekarang menunjukkan meningkatnya kepercayaan pada pasar mata uang kripto dan lanskap regulasi. Analis Bloomberg ETF juga telah meningkat kemungkinan SEC menyetujui beberapa ETF kripto termasuk untuk XRP, Dogecoin, dan Cardano.
menjadi 90% Bro. Nah, pertemuan ICC Amerika Serikat dengan manajer aset memicu peluang ETF si Cardano juga. Jadi meningkatnya kemungkinan disetujui ETF Cardano disebabkan oleh gabungan indikator regulasi yang menguntungkan bersama dengan meningkatnya minat institusi terhadap mata uang kripto dengan SEC yang masih dalam negosiasi dengan berbagai manajer aset otorisasi ya. ETF kripto semakin tampak sebagai suatu kemungkinan dengan Cardano sebagai salah satunya. Ya semoga saja bro ya. Untuk harga Cardano saat ini kan masih di bawah $1 ya. Untuk harga Cardano di bawah $1, kalau kalian yakin itu dengan kinerja atau prospek Cardano di masa depan, kalian bisa ya masuk dengan nilai $10 ataupun $20. Itu udah lebih dari cukup bro ya, udah lebih dari cukup kalau untuk jangka panjangnya. Cuman kalau kalian ingin bermain, Bang, untuk short term bisa nggak? Bisa ya, untuk short term bisa Cardano bro. Mungkin target dalam jangka pendeknya bisa ke $1 atau 1,2 dolaran ya. Akan tapi kalau kalian bermain short term dengan masuk modal $10, ya profit tapi nggak kerasa. Tapi kalau untuk jangka panjangnya pasti kerasa ya, walaupun hanya 10 atau $20. Nah, untuk short term ya saran dari saya di atas $1.000 bro ya. Itu baru naik Cardano menyentuh di $1 itu udah kerasa banget. Oke, lanjut di sini SEC khususnya telah menyatakan kesiapan untuk mengatasi rintangan regulasi yang sebelumnya menghambat persetujuan tersebut. Di bawah pimpinan baru SEC Amerika Serikat, Paul Agnew, di mana ini adalah pro kripto juga. Dengan meningkatnya minat institusi terhadap aset kripto ETF memberikan peluang untuk berinvestasi dalam aset digital tanpa memiliki secara langsung ya bro ya. Nah, untuk penurunan market kali ini memang sedang ada case geopolitik aja ya bro ya, antara kedua negara yang sedang ada bentrok gitu bro, yang mengakibatkan nih dalam sektor kripto itu mengalami crash ya, siapa tahu nih ya kan kedua belah negara tersebut membuat kesepakatan lah ya untuk berdamai dan sebagainya, maka di sini nanti market akan mengalami volatilitas, mungkin akan rebound gitu bro ya. Sentimen pasar Cardano menghadapi volatilitas, meskipun Cardano ya optimis seputar potensi persetujuan ETF, harga tetap mengalami koreksi karena secara overall altcoin juga mengalami koreksi ya. Nah, tapi untuk jangka panjang oke lah. Untuk Cardano jangka panjang saya masih bullish ya. Kalau saya masih bullish bro di Cardano kalau untuk jangka panjangnya ya. Makanya di sini saya beli Cardano itu nggak lebih dari $100 bro, nggak lebih dari itu ya. Jadi saya taruh itu maksimal di Cardano $100. Itu aja bro ya. Itu udah lebih dari cukup, mau naik, mau turun, mau apa udah ya, karena saya udah nyiapin memang segitu budget saya untuk si Cardano bro ya. Lumayan lah kalau dia bisa ke $1 atau 1,2, atau syukur-syukur di tahun ini Cardano bisa membuat all time high ya, udah full senyum semua ya. Oke bro, semoga ini membantu ya, tetap semangat, disclaimer dan salam.